Mungkin boleh menanggapi ketika kasus pemberitaan RD Lau, Farhat dan Zainuddin ini semakin kemana-mana nih Bang. Sampai kan ada sindir menyindir juga di sosial media Farhat terhadap Zainuddin, seperti apa Bang mungkin? Baik, terkait persoalan antara RD Lau kemudian pengacara Zainuddin dan Farhat, saya melihat dari sisi pengacara Zainuddin. Pengacara satu ini dia memiliki prinsip betul-betul advokat yang sesungguhnya, yaitu prinsip yang digunakan oleh Zainuddin adalah kebenaran dan keadilan, dan dia berjiwa satria, makanya dia mundurkan diri. Sebab apa? Saya melihat ketika apa yang diberikan penasihat oleh Zainuddin terhadap Agus, bahwa saya melihat Zainuddin ingin masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan damai. Dia ingin dimediasi. Saya pikir itu prinsip yang baik. Karena kalau bertarung terus lewat laporan polisi, ini malah nggak ada ujung pangkalnya. Nah, setelah saya melihat Zainuddin punya prinsip kebenaran dan keadilan, dan bahkan dia mau mendamaikan, lalu kemudian seolah-olah dia disingkirkan dan akhirnya dia mundurkan diri, itu saya pikir keputusan yang tepat. Karena sudah bertentangan dengan hati nurani daripada Zainuddin. Demikian rekan-rekan. Oke, Bang, ini kan saling menyindir juga nih antara dua lawyer ini Bang. Seperti apa sih Bang mungkin Bang? Dua lawyer antara Farhat dan Zainuddin. Oh, saya sebetulnya, kita sebagai praktisi hukum selalu netral, tapi kita melihat siapa yang betul-betul menjalankan profesi advokat dengan prinsip keadilan dan kebenaran, terutama menjunjung tinggi harkat dan martabat advokat. Nah, jika memang ada salah satu pihak yang menyindir misalkan kepada Zainuddin, yang bahkan saya melihat ada dari pengacara Saudara Farhat ya, ingin melaporkan pengacara Zainuddin ke pihak kepolisian. Hal ini sah-sah saja, setiap orang bisa melaporkan, tapi apakah hal yang dilaporkan tersebut ada unsur pidananya terhadap Zainuddin? Karena saya melihat justru Zainuddin ini dia punya keputusan yang tepat, bertentangan dengan hati nurani dia. Oke. Saya melihat di media ketika Farhat menantang Densu ingin menghajar, lalu Densu kemudian respon secara gentleman kalau saya lihat ya, bahkan dia datang ke rumah Farhat. Saya pikir Densu cukup laki-laki sejati yang ditujukan. Tapi dia juga datang ke Farhat bukan untuk langsung ingin bertarung. Dari statement-statement dia kelihatan kan bahwa dia cuma ingin membuktikan apakah yang disampaikan oleh Farhat itu dibuktikan. Dan saya pikir juga memang tidak mungkin, karena Farhat sebagai seorang lawyer, naluri sebagai seorang lawyer, tidak mungkin dia akan melakukan atau menggunakan kekerasan fisik, kecuali mungkin dalam keadaan terdesak atau darurat mungkin bisa dilakukan. Ini hanya omongan-omongan Farhat yang membuat memancing emosi daripada Densu. Dan saya pikir mereka juga sudah bertemu dan mungkin sudah saling minta maaf. Lihat, yang itu kita bisa lihat sendiri kan di media. Demikian. Kita lihat bersama kan, Densu mengartikan tai itu bisa diartikan lain. Juga akhirnya pengertian daripada Farhat itu kan, kalimat itu secara umum memang kalimat yang sangat kotor lah. Tapi kenapa kalimat itu muncul? Karena Densu terpancing juga emosi akibat Farhat sudah mengatakan beberapa statement yang membuat Densu emosi gitu. Jadi ini ada sebab akibat gitu, sehingga Densu menggunakan kata itu. Kemudian setelah Densu menggunakan kata itu, Farhat terpancing. Farhat mengatakan juga kan dalam statementnya bahwa dia akan menghajar Densu. Nah, Densu ingin membuktikan apakah statement yang disampaikan oleh Farhat akan dibuktikan. Sekali lagi saya katakan, sebagai seorang lawyer biasanya dia tidak mungkin menggunakan fisik. Demikian. Bang, terkait statementnya Bang Zainuddin, akhirnya Farhat berpikiran untuk melaporkan Zainuddin Bang, melaporkan mantan rekan satu timnya. Mungkin seperti apa Bang?
bicara Bung Farhat ingin melaporkan pengacara Jainuddin, saya katakan tadi sah-sah saja. Setiap warga negara berhak untuk melaporkan ketika memang ada dugaan tindak pidana. Tapi yang dilakukan oleh pengacara Jainuddin, saya pikir ini itu justru sudah tepat karena bertentangan dengan hati nuraninya sehingga dia mundur, dan dia menyatakan mungkin apa yang dia rasakan dan dia alami ketika dia memberikan masukan untuk agar supaya dari pihak Agus ini menyadari, punya hati nurani untuk masalah ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan damai antara pihak Agus dengan Novi, demikian. Oke, kalau ada memang statement bahwa Densu akan datang kembali ke Farhat, nah itu memang saya tidak ikuti. Tapi kalau memang juga Farhat pada akhirnya ada statement baru yang membuat Densu juga terpancing, ya saya pikir pertemuan kemarin itu mereka itu yang berdua sampai sudah katakanlah sudah saling bersalaman, bahkan sebelumnya kan kita lihat bersama di media Densu sebenarnya nggak mau gitu kan, karena Densu merasa apa yang disampaikan Farhat dia ingin buktikan. Namun kalau memang ada statement baru lagi, ya tentunya ya bisa jadi ini akan terjadi perseteruan yang cukup panjang antara Farhat dan Densu. Cuman saya pikir mungkin di sini saya melihat Densu cara berpikir yang lebih dewasa. Mungkin juga saya pikir juga akan dipertimbangkan oleh Densu untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh para masyarakat atau netizen. Demikian. Bang, ini kasus kan makin kemana-mana, nyerang personal lah, makin kemana-mana pokoknya. Padahal fokus utamanya itu adalah kesembuhan matanya Agus. Ngeliatnya gimana sih Bang? Memang kita melihat sebetulnya kunci utamanya ini ada di pihak keluarga Agus dan keluarganya. Kalau mereka punya hati nurani yang bersih, mereka pasti ini masalah ini pasti bisa selesai. Karena Novi sendiri kan tetap fokus pada pengobatan mata walaupun mereka sudah lapor polisi kepada Novi. Ini yang kita bisa lihat antara dua pihak ini, mana yang punya hati dan mana yang tidak. Kami berharap pihak Agus ya punya hati nurani lah untuk bisa berpikir positif, berpikir jernih untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Demikian.